Hai, namaku Yanda Piasa Putri dari Ilmu Komunikasi FISIP Untan. Nah, kali ini aku akan menjelaskan mengenai 25 teori komunikasi menurut para ahli. Yang pertama adalah teori Lasswell yang dikemukakan oleh Harold Lasswell yang merupakan teoretikus ternama pada tahun 1948. Teori ini menggambarkan komunikasi dalam 5 unsur. Yang pertama adalah siapa, kedua adalah apa, kemudian saluran apa, kepada siapa, dan dampaknya apa. Yang kedua adalah teori komunikasi behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat yaitu John B. Watson pada tahun 1878 hingga 1958. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu stimulus atau rangsangan. Yang ketiga adalah teori humanisme. Nah, teori ini tuh mendasarkan pada pendekatan humanistik yang menganggap sebagai perilaku manusia itu dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan dan menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama peserta didik. Teori ini dikembangkan oleh Nick Neal pada tahun 1977. Yang keempat adalah teori informatif. Teori ini menggambarkan komunikasi itu sebagai informasi yang disampaikan berupa pesan kepada penerima untuk mencapai tujuan komunikasi yang mendalam. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Yang kelima adalah teori uses and gratification. Teori ini menggambarkan bagaimana suatu individu menggunakan media massa sebagai kebutuhan pribadi atau sosial. Teori ini dikembangkan oleh Bloomer dan Katz pada tahun 1974. Yang keenam adalah teori agenda setting. Teori ini menggambarkan bagaimana media massa mengarahkan perhatian publik terhadap suatu isu yang dianggap penting bagi media massa. Teori ini mempercayai atau berasumsi bahwa media massa itu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pengaruh kepada halayak atau publik. Teori ini dikembangkan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972. Yang ketujuh adalah teori konstruktivisme. Teori ini menggambarkan bagaimana individu mengkonstruksi suatu pengetahuan dan pemahaman dari informasi yang diperoleh melalui komunikasi. Piaget dan Vygotsky adalah dua nama yang selalu dikaitkan dengan teori ini. Yang kedelapan adalah teori nativisme. Teori ini beranggapan bahwa individu mempunyai potensi dan bakat sejak lahir. Dari potensi tersebutlah yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Chomsky dan Hadley pada tahun 1993 adalah tokoh pendukung dari teori ini. Yang kesembilan adalah teori sibernetik. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi. Pengontrol dari sistem berfungsi untuk memerhatikan lingkungan. Wiener pada tahun 1945 merupakan tokoh di balik teori ini. Yang ke-10 adalah teori kognitivisme. Teori ini lebih mengedepankan proses dari suatu pembelajaran daripada hasil dari pembelajaran tersebut. Dalam kognitivisme, komunikasi dianggap sebagai transfer isi mental di antara individu. Dan setiap individu dianggap mempunyai kemampuan yang kompleks untuk menyimpan, memproses, dan menggunakan informasi. Belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Yang ke-11 adalah teori ketergantungan. Teori ini beranggapan bahwa individu merupakan halayak aktif yang dapat memilih informasi dan media sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Teori ini dikembangkan oleh Sandra Ball-Rocage dan Melvin DeFlower. Yang ke-12 adalah teori inokulasi. Teori ini beranggapan bahwa individu dapat menolak suatu pesan persuasif dengan cara menginokulasikan pesan tersebut dengan informasi yang lebih baik atau dengan argumen yang melawan. Teori ini awalnya disampaikan oleh McGuire. Yang ke-13 adalah teori kultivasi. Konsep utama dari teori ini adalah efek yang ditimbulkan oleh media itu bersifat kumulatif dan berdampak langsung ke sosial budaya daripada ke individu. Teori ini beranggapan bahwa televisi merupakan media utama dalam membangun persepsi atau keyakinan dalam realitas sosial kepada penontonnya. Yang ke-14 adalah teori spiral of silence.
Teori ini beranggapan bahwa individu cenderung akan menyembunyikan pendapatnya jika mereka berada di dalam suasana publik yang dimana mereka merasa mereka itu minoritas di situ. Yang ke-15 adalah teori norma dan budaya. Teori ini beranggapan bahwa media massa dengan pesan-pesan yang disampaikan secara tertentu dapat menimbulkan kesan-kesan terhadap individu yang mempengaruhi perilaku dari individu tersebut. Yang ke-16 adalah teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Teori ini mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan. Yang ke-17 adalah efek dependensi komunikasi massa. Teori ini beranggapan bahwa individu bergantung pada media massa untuk kebutuhan informasi dan komunikasi. Yang ke-18 adalah teori birokrasi. Teori ini digunakan untuk komunikasi organisasi. Max Weber pada tahun 1948 mengungkapkan bahwa model birokrasi banyak digunakan untuk mencapai komunikasi yang efektif dalam berorganisasi. Yang ke-19 adalah teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dihubungkan sebagai komunikasi antar individu. Yang ke-20 adalah teori pengharapan nilai. Teori pengharapan nilai merupakan teori komunikasi massa yang menjelaskan bagaimana sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan oleh nilai yang mereka anut dan evaluasi mereka tentang media tersebut. Yang ke-21 adalah teori struktural fungsional. Teori ini beranggapan bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang terintegrasi dengan baik, dan setiap elemen dalam sistem memiliki fungsi memberikan sumbangan pada sistem itu sebagai suatu sistem. Yang kedua adalah teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bahwa suatu inovasi yang tersebar dan dapat diterima oleh suatu kebudayaan masyarakat. Yang ketiga adalah teori sikap atau standpoint. Teori ini mengedepankan bahwa pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasi individu dibentuk oleh kelompok sosial. Yang keempat adalah komunikasi dua tahap. Teori ini mengedepankan bahwa pesan-pesan dari media massa itu dalam pengirimannya itu melalui dua tahap. Yang pertama, pesan-pesan akan diterima oleh pemuka pendapat atau opinion leader, dan kemudian pemuka pendapat akan mengirimkan pesan-pesan kepada khalayak atau mass audience. Yang terakhir atau yang ke-25 adalah teori komunikasi administrasi. Teori ini menjelaskan proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota dalam organisasi. Teori ini mengedepankan bahwa komunikasi merupakan unsur yang penting dalam pelaksanaan fungsi administrasi dalam suatu organisasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan terima kasih sudah menonton.